Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Febrinata dengan NIM 2412011035 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas 1B. Baik, di sini akan menceritakan kembali dengan judul Mental Health. Selamat menyaksikan. Awal cerita, Irfan menjemput pacarnya yaitu Ayu. Untuk kuliah, Ayu meminta Irfan untuk mengantarkan Ayu untuk membeli boneka. Ayu juga keluar, sudah diizinkan oleh kedua orang tuanya. Selama perjalanan menuju kampus hingga sampai kampus, masih berbicara dengan asik dan mesra. Irfan menelpon Ayu yang lagi tidur. Ayu ketemu Irfan dengan bilang baru bangun dan menanyakan kepada Ayu kemarin tidur jam berapa. Ayu pun menjawab jam 3 pagi baru habis buat tugas. Kata si Irfan, besok-besok jangan bergadang lagi ya, biar kamu gak kenapa-napa ataupun kecapean, kata si Irfan. Lalu Irfan membuat sesuatu sambil belajar masak. Yang dimasak itu adalah ayam kecap, makanan kesukaan dari Ayu. Ayu mengajak Irfan untuk masuk ke dalam rumahnya untuk bertemu dan berkenalan kepada kedua orang tuanya. Tetapi Irfan tidak mau, dikarenakan mau berkumpul sama teman-temannya. Ayu mengingatkan Irfan untuk tidak lama kumpul sama teman-temannya supaya tidak capek. Keesokan harinya, Ayu bermain ke rumahnya Yanti. Ayu sangat senang. Ayu kan tadi bangun siang karena buat tugas. Ayu tidak menduga Irfan membawakan makanan. Yanti pun bercerita, bagilah baru pacar baru. Ayu dan Irfan menjalani hubungan sudah lama, yaitu 6 bulan. Irfan sampai saat ini masih mesra kepada Ayu. Dan itu pun tidak pernah berubah sama Ayu. Ayu pengen Irfan kayak dulu dan terus kayak gitu. Ayu cerita sama Yanti bahwa Irfan masak sendiri ayam kecapnya. Irfan kemarin mengantarkan Ayu beli boneka beruang. Ayu sudah lama pengen beli boneka, dan Irfan mau mengantarkan Ayu membeli boneka beruang itu. Keesokan harinya, Ayu memanggil mamanya karena kepalanya Ayu lagi pusing. Mamanya menyuruh Ayu untuk duduk dan memijatkan kepalanya Ayu. Ayu pusing dikarenakan habis membuat tugas. Ayu bercerita kepada mamanya, kemarin Irfan datang untuk membawakan masakan. Mamanya bertanya, ngapain? Ayu pun menjawab, membawa makanan. Mamanya bertanya, makanan apa? Ayu pun menjawab, ayam kecap mah. Mamanya mengira Ayu yang memasak itu semua, tapi ayam kecap itu dibawakan oleh Irfan. Mamanya memuji bahwa Irfan pintar banget memasak dan masakan ayam kecapnya dari Irfan enak banget, kata mamanya. Ayu bertanya kepada mamanya, ayah kok belum pulang ya mah? Tak lama kemudian, ayah pun datang. Ayahnya bertanya kepada Ayu, kok kamu lagi kelihatan bahagia banget nak? Ayu bertanya kepada ayahnya, ayah kemarin dapat lihat ayam kecap nggak kemarin? Ayah pun menjawab, dapat. Dan Ayu bilang, itu Irfan yang mengasih ayam kecapnya tersebut. Mamanya bilang, ternyata pacarnya anak kita ini pintar memasak. Ayah dan mamanya bilang ke Ayu, kenalin dong Irfan kepada kami berdua. Ayu sampai di kampus berbicara kepada Irfan terkait masakan ayam kecap tersebut. Ayu mengajak Irfan untuk bertemu sama ayah dan mamanya.
Irfan pun takut ketemu ayah dan mamanya karena takut ditanya-tanya. Irfan kemarin mampir ke toko aksesoris untuk membelikan Ayu gelang dan dipasangkan di tangannya Ayu. Lalu Yanti datang menyamperin Irfan dan Ayu. Dan Irfan mengajak Ayu dan Yanti untuk ke kantin. Selama perjalanan, Yanti bercerita kepada Irfan bahwa ada film bagus nih. Sampai-sampai Irfan tidak sadar bahwa tali sepatu Ayu lepas. Saking asiknya berbicara membahas film yang bagus banget. Hal yang tak terduga, munculnya COVID-19 yang menyebabkan banyaknya pekerjaan di PHK. Sejak saat itu, mamanya mulai bertanya ayah tidak kerja karena PHK. Pekerjaan karena COVID-19. Mamanya menyuruh bisa cari kerjaan lain. Bisa bertanya kepada teman, jika tidak ada lagi bisa jadi tukang ojek. Mamanya marah-marah karena beras di dapur sudah habis. UKT-nya Ayu sudah mau bayar. Yanti bertanya kepada Ayu, "Kamu kenapa?" Ayu sedang ada masalah sama Irfan. Ayu merasa Irfan belakangan ini berubah, nggak kayak dulu lagi. Irfan sudah tidak seperhatian seperti dulu lagi dan udah nggak agak cuek terhadap Ayu. Yanti mengatakan mungkin Irfan suka sama cewek-cewek mandiri. Coba deh komunikasi lagi sama Irfan, karena itu kunci utama dari sebuah hubungan. Yanti menyamperin si Irfan yang sedang menonton TikTok. Yanti mengatakan dirinya suka membaca komik kepada si Irfan. Ayu melihat dari pintu bahwa Irfan dan Yanti lagi ngobrol mesra banget. Ayu cerita kepada Irfan, ayah sama mama sering berantem di rumah karena ayah sudah nggak kerja karena adanya PHK COVID-19. Irfan cuek banget kepada Ayu dari awal. Ayu cerita tidak mendengarkan. Irfan tahu-taunya pergi untuk menyamperin Yanti yang duduk di motor. Dan Yanti mesra banget mengelapkan keringat Irfan yang ada di kepala. Dan akhirnya Ayu melihat Yanti dan Irfan lagi berduaan dan mesra-mesraan di motor tersebut. Keesokan harinya, dosen pun menyelesaikan pembelajarannya di kelas. Dan selanjutnya, dosen membagikan kelompok. Dosen membacakan kelompok 1 yaitu Irfan, Suryanti, dan Ayu. Kelompok 2 yaitu Widya, Novinda, dan Nina. Irfan dan Yanti keluar duluan dari kelas dan meninggalkan Ayu. Widya, Novinda, dan Nina melihat Irfan dan Ayu sudah gak dekat lagi, gak kayak dulu lagi. Dan pada saat dosen membagikan kelompok, Irfan terlihat senang satu kelompok bersama Yanti. Irfan dan Yanti terlihat mesra di rumahnya. Lalu Ayu datang dan melihat itu semuanya. Ayu bertanya kepada Irfan, "Kenapa sih kamu tidak menjemputku?" Lalu Irfan menjawab, "Kan rumahmu deket sini, biar aku sekalian gitu." Yanti mendapat bagian membuat salin dia, Irfan bagian mencari materi, dan Ayu sebagai moderator presentasi. Ayu melihat Irfan dan Yanti merasa mesra banget membuat salin dianya. Lalu Ayu kesal dan pulang ke rumahnya. Sesampainya Ayu di rumahnya, Ayu pun menangis karena melihat Irfan
yang berpaling hati ke Yanti. Dan ayah dan mamanya ribut terus karena ayahnya belum dapat pekerjaan. Ayu pun mengambil silet yang ada di jendela, lalu menggoreskan tangannya menggunakan silet tersebut. Hal yang tak terduga pun terjadi di malam minggu. Di malam minggu, Irfan dan Yanti pun pergi ke klinis untuk bermain-main seperti game mendapatkan boneka dan basket. Lalu Nina dan Ayu melihat Irfan dan Yanti mesra-mesraan di klinis tersebut. Ayu menyamperin Irfan dan Yanti. Di sanalah terjadi keributan dan akhirnya Irfan memutuskan untuk putus hubungannya bersama Ayu dan lebih memilih pacaran bersama Yanti. Lalu pun turun ke bawah ke parkiran dan berbicara kepada Nina. Lalu Nina berusaha untuk membuat Ayu tenang dan tabah atas kejadian yang terjadi di atas. Lalu Ayu pun pergi ke apotek untuk membeli obat penenang supaya tidak memikirkan Irfan lagi. Ayah dan mamanya ribut masalah mamanya nggak masak karena uangnya dari ayah kurang. Mamanya bertanya kepada Ayu, kok baru pulang? Terus mamanya menampar Ayu. Apa sih guna gelang ini yang kamu berikan kepada Ayu? Lalu Ayu minum 2 sekaligus obat penenang yang dibeli di apotek tersebut. Lalu karena obatnya kurang manjur, Ayu mulai mencoba obat terlarang. Lalu penjual obat terlarang menelpon Ayu untuk menyuruh membawa uang karena barang obat terlarang itu sudah dibawa oleh penjual tersebut. Lalu Ayu mengambil barangnya. Sesampai di rumah dan di kamarnya, Ayu langsung meminum obat terlarang itu. Setelah minum obat terlarang itu, tak lama kemudian mamanya masuk ke kamarnya dan mamanya mulai curiga apa yang dibawa oleh Ayu. Dan akhirnya mamanya melihat obat terlarang itu. Mamanya bertanya, sejak kapan kamu menggunakan sabu ini? Ayu bilang, aku sakit karena ayah dan mamanya berantem terus. Lalu Yanti dan Irfan selingkuh. Lalu mamanya akan membawa Ayu ke psikolog. Psikolog itu teman mamanya dan sudah terpercaya. Mamanya bercerita kepada temannya lagi ada masalah di lingkungan rumah dan perkuliahannya. Di lingkungan kuliah dia terhianati sama teman dan kekasihnya. Di lingkungan rumah, mama dan ayahnya sering ribut karena permasalahan pekerjaan dan keuangan di rumahnya. Itu yang membuat Ayu menjadi seperti ini. Lalu psikolog itu meminta untuk Ayu dan Novi berbicara berdua sama Ayu. Ayu juga menceritakan itu semua. Ayu meminum obat itu sejak ayah dan mamanya selalu ribut. Nah, itu dia cerita mental health dari saya. Jika ada yang kurang atau perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Dan salam harmoni. Sampai jumpa.